Pernah nggak kalian ketika ketemu seseorang nih, tiba-tiba merinding, panas tiris, tapi tanpa tahu penyebabnya? Terus orang itu sinis banget gitu ngelihat kita teh, sinis banget gitu kan, kayak ada dendam, padahal itu baru ketemu. Tapi ketika dilihat sama orang itu, kita tiba-tiba merinding, badan tuh terasa panas. Hati-hati, bisa jadi ini orang melakukan pesugihan dan lagi mencari tumbal. Jadi di video kali ini saya pernah merasakan hal tersebut. Kita akan bahas sampai akhir. Suatu ketika saya pergi ke suatu daerah ya, di mana ada ayah beja lah, cek orang Sunda namanya. Ada berita bahwa orang tersebut tuh melakukan pesugihan. Dalam hati saya bertanya benar atau enggaknya ya, pengen ngebuktiin. Qadarullah, waktu itu saya bertemu orang ini. Tapi yang jadi anehnya, ketika dari jauh pun dia sudah ngelihat saya. Ya, ke dada ini kerasa, duk, gitu kan. Wah, kata saya, berarti benar gitu kan ya. Karena apa? Karena kita jangan menilai dari katanya, tapi faktanya seperti apa. Kalau sudah kebukti sendiri, kita sudah tahu kebenarannya tuh, faktanya tuh seperti apa, baru kita bisa simpulin. Nah, buat teman-teman di rumah, jangan nyimpulin dulu ya ketika saya memaparkan ini, karena pengalaman setiap orang berbeda. Jangan nyimpulin apa yang saya paparkan di sini, karena tanpa keilmuan janganlah ya, nanti jatuhnya fitnah. Siapa tahu kan ketika ada rasa seperti itu bisa jadi orang itu punya ulikan ya, atau punya suatu ilmu atau apa. Juga yang terakhir bisa jadi orang tersebut melakukan pesugihan. Nah, ini yang berbahaya. Ketika saya lihat, saya pengen tahu orang yang melakukan pesugihan itu seperti apa. Dan alhamdulillah dibuktikan syariatnya, hakikatnya Gusti Allah. Dibukakan hijab tuh, beng. Ketika terlihat, ternyata orang tersebut ada yang nuturin teh namanya. Ya, ada yang ikut di belakangnya tuh seperti ini. Bong. Wonjai cek teh. Paingan ngajedud nya. Ternyata yang nuturin itu jin dari jenis pesugihan. Tinggi besar, betengnya bucitrek. Udah saya ge bucitrek tapi ada tegitunya. Bucitrek gitu. Nah, ininya nung sihungnya teh, matanya merah menyala sambil menatap saya. Terus sambil saya berjalan, ini tuh dada tuh terasa ditekan ya. Karena apa? Gesekan energi. Deng.
Kata saya teh, wah luar biasa begini ya. Tapi saya bukan niat tangkang waktu itu ya, cuman iseng-iseng berhadiah aja ya, pengen tahu pesugihan itu seperti apa. Dikarenakan ya pernah ngalamin mau ditumbalkan ya ini nih. Jadi saya penasaran orang yang melakukan pesugihan itu seperti apa. Nah, di sini ketika saya samperin, orang ini ngelihatnya sinis banget gitu kan. Saya gue samanya tiba-tiba jual hayang gelut gitu pedal mantong ya teh ya. Nah, buat teman-teman di rumah yang iseng-iseng pengen tahu orang pesugihan, janganlah ya. Karena tanpa syariat ya, tanpa backingan bisa-bisa kita jadi target selanjutnya. Ya. Terus orang itu berkata, naon siapa pulang pelong saya kan gitu ya. Wah, ini dilekek lagi aku iya. Nah, ketika saya ancam seperti itu, dia yang asalnya sini tiba-tiba nunduk. Nah, di sini makanya kalau iseng-iseng itu harus dengan keilmuannya juga ya. Hati-hati nih buat teman-teman, jangan sampai dipraktekin ya, soalnya bahaya ini ya, bahaya. Disclaimer dulu, ini bahaya ini ya, tanpa keilmuan yang cukup ini bisa bahaya, bisa jadi kalian target selanjutnya. Karena pesugihan ini bukan hal yang hanya ilusi, bukan, ini nyata adanya, benar adanya gitu kan. Ya mungkin buat orang yang belum ngalamin, masa sih pasti seperti itu. Tapi untuk orang yang sudah ngalamin, pasti bakal mengiyakan apa yang saya rasakan ini, apa yang saya jelaskan di sini ya. Nah, singkat cerita, lewat lah ya, saya waktu itu jalan-jalan lagi nih, beda cerita ini. Waktu itu saya jalan-jalan ke suatu tempat, dimana di tempat ini tuh orang sering menemukan uang. Siapapun yang ngambil uang ini, tunggu aja kabarnya, seminggu dari ketemu uang ini, pasti bisa dipastikan dia meninggal, katanya seperti itu. Saya buktiin. Waktu itu sore-sore ya, jam 5:30, saya bersama anak saya, masih kecil waktu itu anak saya, mainlah ke tempat tersebut. Tempat ini tuh seperti pertigaan ya, pertigaan. Nah, pertigaan gini ya. Jadi ketika saya main ke situ, tiba-tiba dia ngajir memperlihatkan wujudnya, gitu, tinggi besar. Waktu itu saya naik motor, saya ukur, saya berada di kakinya dia, di lututnya dia. Kebayang tingginya seperti apa. Dari kejauhan dia langsung ancam. Katanya gini, anak sia ku aing dicokot, katanya gitu. Emosi langsung muncul kan. Kata saya tuh, sebelum anak saya kamu ambil, kamu harus berhadapan dulu sama saya. Kalau saya mati sama kamu, silakan ambil, kata saya. Nah, seketika saya pakai jurus jin curiki di situ ya. Saya mengeluarkan jin curiki, pokoknya mah dengan pedang itunya ya. Nah, di sini saya sabet gitu kan ya. Si kakinya tuh, si kaki si buta ini saya sabet tuh. Seng. Dua anak. Seketika dia jatuh, seketika dia langsung minta maaf.
Dan apa yang terjadi? Setiap saya lewat ke sana, ini buta langsung nyumput. Disclaimer lagi, ini jangan coba-coba ya buat teman-teman di rumah yang nggak tahu tekniknya, nggak tahu keilmuannya tuh janganlah, karena bahaya. Soalnya nyawa taruhannya. Jadi hikmah di sini buat teman-teman, jangan takut. Yang kedua, kita jangan sompral kecuali kita tahu ilmunya. Yang ketiga, buat teman-teman keimanan bahwa jin dari golongan pesugihan tuh bisa bener-bener ngebantu usaha, terutama urusan uang ya, urusan materi. Itu bener-bener tuh. Saya pun, ini cara kerjanya gimana? Kok bisa, kata saya. Ya nggak aneh sih ya, bahwa zaman dulu juga zaman Nabi Sulaiman oke, jin bisa ngebantu ya. Bahkan terus terang di belakang saya ini tiba-tiba ada muncul sesosok makhluk ini di belakang saya gitu kan. Tapi biarilah, ini golongan jin bagus sih, bagus, nggak apa-apa. Ya dia golongan jin ya. Liur kewek ya. Nah, pokoknya kuatkan keimanan kita ke Gusti Allah, kuatkan kita ketauhidan kita, kuatkan ilmu fikih kita ya. Karena apa? Karena tanpa ilmu, tanpa keimanan, dengan kondisi alam dunia yang sekarang tuh kita, aduh bahaya, bisa menggoyahkan iman ya, bahaya. Takutnya terjerumus atau apapun itu ya. Yang pernah mengalami, yang pernah testing, coba komen di bawah di sini ya. Komen sebelum meninggalkan videonya. Tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke. Pokoknya see you next video. Di video selanjutnya kita bahas mistis-mistis, pengalaman yang lain lagi. Mungkin segini dulu pengalaman dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kekurangan dan kesalahan berasal dari saya. Kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maafkan manusia yang fakir ini, yang fakir ilmu dan segala macamnya ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.